Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas current liability atau liabilitas lancar. Sebelum kita mengetahui apa pengertian liabilitas lancar, aku ingin membahas pengertian liabilitas terlebih dahulu. Apa itu liabilitas? Menurut IFRS PSK 57, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa di masa lalu, penyelesaian diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan. Pengertian liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Beberapa contoh liabilitas lancar. Yang pertama, utang dagang. Utang yang berasal dari transaksi pembelian barang atau jasa. Dan yang kedua, utang tagihan atau akrual. Beban perusahaan yang belum dibayarkan secara tunai. 3. Pendapatan di muka. Kondisi di mana perusahaan telah menerima penghasilan namun barang atau jasa belum sampai ke tangan pelanggan. 4. Utang wesel. Pinjaman berbunga dengan masa tagihan kurang dari 1 tahun. Dan kelima, utang jangka panjang. Yang jatuh pada periode saat ini atau 1 tahun, misalnya obligasi berseri. 6. Utang dividen. Kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada para pemegang saham. 7. Pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. 8. Pajak penghasilan. Pajak yang akan dibebankan atas suatu penghasilan diperoleh wajib pajak. 9. Utang gaji atau benefit karyawan. Kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan, namun jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Selain contoh-contoh tersebut, ada juga rasio keuangan yang menggunakan liabilitas lancar seperti berikut ini. Pertama, rasio kas. Yang dihitung dengan cara kas dan apapun setara dengan kas dibagi liabilitas lancar. 2. Rasio lancar. Yang dihitung dengan cara aset lancar dibagi liabilitas lancar. 3. Rasio cepat. Yang dihitung dengan cara aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi liabilitas lancar. 4. Liabilitas atau kewajiban tidak lancar. Adapun karakteristik dari liabilitas lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh jenis pinjaman, baik dari bank atau perorangan, untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha yang harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. Yang ketiga, tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Dan terakhir, tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan menggunakan aset atau transfer pada masa yang akan datang atau transaksi lain. Demikian pembahasan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.